Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan belajar mengenai gerak lurus beraturan atau GLB. Nah, sebelum kita mengetahui apa sih itu GLB, pasti dalam kehidupan sehari-hari kalian tahu kereta api dan lintasannya. Nah, menurut kalian, lintasan kereta api itu bentuknya lurus atau berbelok-belok? Nah, bahwasannya lintasan kereta api ini berbentuk garis lurus. Oleh karena itu, kereta api bergerak pada lintasan lurus, sehingga kereta api mengalami gerak lurus. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi di mana masinis kereta api menjalankan kereta api dengan kelajuan yang sama, sehingga kereta akan menempuh jarak yang sama setiap selang waktunya. Nah, jika kita amati di sini, ketika menempuh jarak 10 meter, dia memerlukan waktu 2 detik atau 2 sekon. Kemudian, ini juga 10 meter, dia juga memerlukan waktu selama 2 detik, dan seterusnya. Jadi, jarak yang ditempuh itu selalu sama setiap selang waktunya. Nah, jadi benda yang bergerak dengan kecepatan tetap dikatakan melakukan gerak lurus beraturan. Sehingga syarat benda bergerak lurus beraturan itu apabila gerak benda menempuh lintasan lurus dan kelajuan benda tidak berubah. Jadi kelajuannya itu tetap. Sehingga benda tidak mengalami percepatan ataupun mengalami perlambatan. Nah, biasanya dalam memahami gerak lurus, di sekolah dilakukan praktikum dengan menggunakan ticker timer. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi ticker timer yang menampilkan ketika mobil bergerak ada titik-titik yang dilalui mobil. Nah, ini bisa menunjukkan jarak yang ditempuh oleh mobil itu. Nah, kita lihat di sini bahwa jarak antar titik itu sama. Karena jarak antar titik besarnya sama, menunjukkan kelajuan yang ditempuh mobil itu konstan atau tetap. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di GLB sendiri juga terdapat grafik hubungan antar besaran. Di sini dapat kita lihat mobil bergerak dengan kecepatan awal 0 meter per sekon. Nah, ini grafik hubungan antara jarak terhadap waktu pada GLB. Bisa kita lihat di sini bahwa dalam selang waktu yang sama, dia selalu bertambah satu kotak. Nah, pertama ada satu kotak ini. Lalu dalam detik kedua, dia menempuh 2 kotak. Di detik ketiga, dia menempuh 3 kotak yang sama seperti ini. Nah, sehingga kecepatannya itu konstan. Di sini menunjukkan bahwa dia tidak ada perubahan. Sedangkan di grafik ini, hubungan antara jarak dan waktu, grafiknya berbentuk linier ke atas. Nah, artinya jarak yang ditempuh semakin panjang. Di sini kecepatannya berbentuk lurus horizontal, menunjukkan bahwa kecepatannya itu selalu tetap. Nah, dari grafik tadi hubungan antara kelajuan dan waktu terdapat hubungan antara jarak, kelajuan, dan selang waktu. Nah, dari sini nanti bisa kita cari berapa jarak yang ditempuh oleh benda. Caranya bagaimana? Dengan melihat luas daerah yang diarsir. Nah, ini seperti luas persegi panjang. Nah, mana panjangnya, mana lebarnya? Dapat kita lihat dari sini, di mana panjangnya ini ditunjukkan dalam waktu. Nah, ini. Lalu lebarnya yaitu V, sehingga jarak sama dengan V dikali T. Bila benda memiliki jarak tertentu terhadap titik acuan, jadi posisi awalnya itu benda sudah memiliki kedudukan, maka dapat ditambah VT ini dapat ditambahkan dengan S0 atau kedudukan awal benda.
Nah, ini grafik pada GLB. Maaf, ini salah. Seharusnya GLB. Dalam grafik hubungan jarak dan waktu, tadi sudah saya jelaskan bahwa grafiknya itu berbentuk linear ke atas. Nah, di sini ada sudut alfa. Teman-teman tentunya masih ingat, dalam SMP dulu sudah mempelajari trigonometri. Mengapa di sini bisa tangan? Nah, kita lihat ya dulu, kalau tangan, yaitu depan dibagi dengan samping. Nah, ini trigonometri. Jadi, tangan alfa sama dengan yang di depan sini, dia menunjukkan S. Lalu samping sudut, dia menunjukkan T atau waktu. Sehingga yang depan S dibagi dengan T, sehingga bisa menghasilkan V atau kecepatan. Nah, dari grafik ini semakin dia ke atas, semakin besar sudutnya, menunjukkan bahwa kecepatannya semakin besar. Lanjut, ada grafik hubungan kelajuan dan waktu. Nah, dari sini tadi ditunjukkan bahwa kelajuan bendanya itu tetap. Dan dari grafik ini nanti, dengan mencari luasannya, bisa kita peroleh besar jarak yang ditempuh oleh benda. Lalu selanjutnya ada grafik hubungan percepatan dan waktu. Ingat ya, di GLB ini tidak ada perubahan kecepatan, artinya kecepatannya itu konstan atau tetap. Sehingga percepatan benda bernilai 0. Untuk lebih memahami mengenai GLB, nanti kita akan mempelajari beberapa soal. Nah, sebelumnya ini ada karakteristik GLB yang dapat kita simpulkan. Yang pertama, yang paling penting yaitu kelajuannya tetap. Karena kelajuannya tetap, maka percepatannya 0 dan lintasannya berbentuk garis lurus. Ini ada soal pertama. Ada sebuah benda, ini saya ibaratkan mobil, bergerak dengan kecepatan 8 meter per detik. Lalu, berapa waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 80 meter? Nah, kalian dalam mengerjakan soal, agar lebih mudah, bisa membuat ilustrasi seperti ini dan menulis diketahui dan ditanya. Nah, tadi masih ingat kan? Rumusnya bagaimana? Nah, jarak dapat dicari dengan V dikali dengan T. Lalu bagaimana ketika mencari waktu? Nah, tinggal kita pindahkan ruas. V ini kita pindahkan ke sini jadi bagi. Nah, jaraknya berapa? 80 meter per 8 meter per second. Sehingga diperoleh waktunya 10 detik. Nah, agar lebih ingat rumusnya, kita pakai segitiga seperti ini. SVT. Ingat ya, segitiga SVT. Kalau di sini bagi, kalau di sini kali. Jadi, ketika kalian mencari T, tutup T-nya. Nah, jadi tinggal S dibagi dengan V. Kalau kalian mau mencari V, tutup V-nya, hiraukan V, tinggal S dibagi dengan T. Bagaimana kalau S? Tutup S-nya, kita hiraukan S. Nah, yang di sini dikali. Nah, lanjut ke soal yang kedua. Di sini ada sebuah kereta api dari Bandung, dia berangkat jam 7. Lalu dia berangkat ke Jakarta dan tiba jam 10. Jarak antara Jakarta dan Bandung ini 160 km. Berapa kecepatannya? Nah, tadi kalau kita mau mencari kecepatan, kita harus tahu waktunya. Dari jam 7 sampai jam 10, kita tulis dulu diketahui, yaitu 3 jam. Nah, jaraknya 160 km. Ingat rumus segitiga tadi, S, T, P. Di sini kita diminta untuk mencari kecepatan. Berarti V sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Di sini tidak ada diminta untuk menyebutkan kecepatannya dalam meter per detik. Jadi kita tuliskan saja tetap 160 km dibagi dengan waktunya. Waktunya 3 jam. Sehingga diperoleh hasil 53,33 km per jam. Nah, ini tergantung soal ya. Kalau di soal diminta meter per detik, maka ini dijadikan meter dulu, lalu ini dijadikan detik. Soal selanjutnya.
Dua buah benda A dan B, ini ada mobil A dan B, mula-mula jaraknya 120 meter. Lalu benda A ini bergerak dengan kecepatan 8 meter per detik dan benda B ini bergerak 4 meter per detik. Nah, kenapa ini negatif? Karena benda B ini atau mobil B ini bergerak berlawanan dengan mobil A atau ke arah kiri. Nah, kapan dan di mana mereka bertemu jika A dan B bergerak saling berhadapan dan mereka berangkat pada waktu bersamaan? Nah, jadi posisi awal mobil A di titik 0 dan posisi awal mobil B ini di titik 180. Nah, ini jarak awalnya ya, mobil A 0 meter, lalu mobil B 120 meter. Nah, kecepatannya A berapa setelah dari posisi 0 dia bergerak? 8 meter per detik. Lalu kecepatan B berapa? 4 meter per detik. Nah, di sini harus ada min karena dia berlawanan arahnya ke kiri. Nah, syaratnya dia bisa bertemu bagaimana? Waktu ketika bertemu antara mobil A dan B haruslah sama, sehingga TA sama dengan TB, atau bisa kita lebih mudah dibuat T, karena berangkat dalam waktu bersamaan. Nah, kita cari sekarang. SA sama dengan SB, harus sama. Ingat-ingat, tadi waktu awalnya posisi A yaitu di S0, ditambah dengan ketika dia sudah bergerak. Ingat ya tadi rumusnya, jarak sama dengan V kali T. Nah, VA dikali dengan TA. Begitupun dengan mobil B. Posisi awal mobil B ada di 120 jaraknya. Lalu kita tambahkan dengan VB dikali dengan TB. S0 berapa? 0. Kita tambahkan VA-nya 8, kita kali T. Karena waktunya harus sama. Lalu S0-nya berapa? 120. Kita tambahkan dengan VB. Nah, ini baru kita masukkan min 4 dikali dengan T. 8T sama dengan 120 min 4T. Nah, ini kita pindahkan ruas. Ingat ya, kalau min pindah ke ruas sebaliknya jadi tambah. Jadi 8T ditambah 4T. Sehingga di sini 12T sama dengan 120. T sama dengan 120 bagi 12. Nah, ini diperoleh T-nya 10 detik. Nah, lalu jaraknya atau kapan? Kapan? Nah, bisa kita cari melalui SA. Nah, SA sama dengan VA dikali T. VA tadi berapa? 8 dikali T-nya berapa? 10 sama dengan 80 meter. Jadi, mobil A dan mobil B bertemu setelah 10 detik berjarak 80 meter dari titik awal atau titik awal posisi mobil A. Nah, ke soal selanjutnya. Nah, di sini ada kasus lagi kapan mobil bertemu ya. Mobil Adi dan mobil Budi, kita simbolkan ini A untuk mobil Adi dan B mobil Budi. Mula-mula jaraknya 150 meter. Lalu keduanya bergerak secara bersamaan. Mobil Adi ini ada di belakang mobil Budi. Nah, mobil Adi bergerak dengan kecepatan 10 meter per detik dan mobil Budi kecepatannya 5 meter per detik. Nah, kapan dan di mana mobil Adi dapat bertemu dengan mobil Budi? Sama seperti kasus sebelumnya, kita lihat di sini posisi awal atau jarak awalnya. Mobil A ini 0 meter. Lalu si mobil yang kedua, mobilnya Budi ini jarak awalnya yaitu 150 km. Maaf, ini 150 ya. Nah, kecepatan mobil A ini 10 meter per detik dan mobil B 5 meter per detik. Ingat syaratnya,
waktunya harus sama, sehingga waktu saat berangkat dia sama, sehingga TA sama dengan TB sama dengan kita simbolkan T. Sama seperti soal sebelumnya, jadi SA sama dengan SB. Nah, S0A ditambah VA kali T sama dengan S0B ditambah VB dikali T. Nah, kenapa kok ditambahkan seperti ini? Nah, ini posisi awalnya ini dijumlahkan dengan ketika mobil ini sudah bergerak. Jarak ketika mobil ini sudah bergerak. Nah, ini dari mana? Ingat yang tadi. S sama dengan V dikali dengan T. S0A ini berapa? 0 meter. Ditambah dengan VA 10. Lalu T-nya berapa? Belum kita cari. Lalu SOB 150. Ditambah dengan VB 5 dikali dengan T. Kita pindahkan ruas. Positif jadi negatif. Sehingga diperoleh T-nya yaitu 30 detik. Jadi bisa kita ketahui mobil A dan mobil B dapat bertemu setelah bergerak selama 30 detik. Nah, mobil A ini bisa menyusul mobil B setelah Adi bergerak sejauh berapa meter dari kedudukan awalnya. Nah, dapat kita cari. S sama dengan VA atau SA ya ini dikali dengan T. Nah, VA berapa? Kecepatannya Adi 10. Kita kalikan dengan 30 detik. Sehingga diperoleh 300 meter. Jadi di sini mobil Adi, mobil A dapat bertemu mobil Budi, mobil B setelah 30 detik dan setelah Adi dan setelah mobil A bergerak sejauh 300 meter dari posisi awal. Nah, lanjut ke soal selanjutnya. Ada dua mobil lagi, mobil A dan mobil B, bergerak dari garis start yang sama. Masing-masing memiliki kecepatan 57. Ini maaf ya, ini keliru, ini animasi yang tadi. Jadi ada mobil A, saya buat di sini. Ini mobil A, ini mobil B. Dia bergerak dari start yang sama. Lalu masing-masing memiliki kelajuan yang berbeda. Mobil A ini kelajuannya 57,6 km per jam. Mobil B dia 79,2 km per jam. Nah, jarak kedua mobil setelah bergerak selama 30 detik ini berapa? Nah, ini waktunya sama ya, 30 detik. Nah, ketika kita ditanya jaraknya berapa setelah menempuh 30 detik, kita cari masing-masing jarak mobil A dan mobil B. Jawab. SA berarti VA dikali dengan T. VA yaitu 57,5 km per jam. Dikali dengan waktunya berapa? 30 detik. Nah, dapat kita lihat di sini. Ini kilometer per jam, ini detik. Dan di sini diminta meter. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita harus melihat satuannya dahulu. Kalau yang diminta meter, dan ini ada detik, nah, kita rubah dulu kecepatannya ini menjadi meter per detik. Nah, kita rubah dulu di sini ya. VA 57,5 km per jam. Kita jadikan meter per detik ya ini. Kilometer ke meter kita kalikan 1000. Nah, hasilnya 57.500.
Nah, 1 jam ada 3.600. Nah, tinggal ini 7.500 kita bagi dengan 3.600. Hasilnya yaitu 16 meter per detik. Sama, VB juga gitu. Kita minta sesuai dengan yang di soal. VB yaitu 79,2 km per jam. Kita jadikan meter per detik. Ini juga kita kalikan 1000. Dari kilometer ke meter turun 3 tangga ya. Jadi 79.200 kita bagi dengan 3.600. Hasilnya yaitu 22 meter per detik. Nah, kita sudah dapatkan ini. Jadi, yang tadinya di sini berbeda, nanti sama. 16 meter per detik dikali dengan 30 detik. Hasilnya yaitu 480 meter. Nah, kita cari SP. Juga sama, VB dikali T. Kita udah dapatkan di sini, P-nya 22 meter per detik. Kita kalikan dengan waktunya sama, 30 detik. Diperoleh hasil 660 meter. Nah, kita ditanyakan di sini jarak kedua mobil. Karena ditanyakan jarak kedua mobil, maka kita cari selisihnya. Kita pakai delta S. Nah, ingat ya, kalau ada delta ada selisih. Berarti yang besar dikurangi yang kecil. Sehingga 660 meter dikurangi 480 meter. Hasilnya yaitu 180 meter. Nah, jadi kedua mobil ini berjarak 180 meter setelah bergerak selama 30 detik. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih untuk teman-teman yang udah lihat video ini. Semoga bermanfaat.